Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Dini Ratna Nurul Huda. Saya mahasiswi jurusan Layanan Kesehatan Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran tepatnya di kelas 11 Keperawatan SMK Bakti Adi Husodo Garut dalam rangka ujian kinerja dengan materi pemberian obat. Untuk selengkapnya, mari kita buka pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SMK bisa Husodo beraksi. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi, semangat Pagi. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Di sini KM-nya Sinta, silahkan Sinta dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Hadir semua. Oke, hadir semua. Ibu absen satu-satu. Dede Yunus. Hadir. Neng Rizky. Hadir. Hari ini semuanya hadir, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul untuk melakukan pembelajaran hari ini, ya. Sebelum pembelajaran, Ibu ada kontrak pembelajaran terlebih dahulu, ya. Agar apa? Agar terlihat nyaman ketika belajar, ya. Coba kalian lihat bangkunya sudah rapih, mejanya? Sudah, ya. Kemudian coba lihat kiri dan kanan, ada sampah atau tidak? Tidak. Di kolong bangkunya ada sampah tidak? Tidak. Baik, kalau tidak berarti sudah rapi, ya. Untuk pelajaran Ibu di pertemuan ini tidak boleh memakai handphone selama pembelajaran. Handphonenya ditaruh di depan atau di atas meja. Kecuali kalau nanti Ibu sudah memerintahkan ke kalian boleh memakai handphone. Silahkan buka website ini dan lainnya, ya. Paham? Paham. Memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional dulu, ya. Silahkan dipimpin oleh Rahma. Silahkan Rahma ke depan. Silahkan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum melakukan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan mempelajari pemberian obat, ya, meneruskan pembelajaran yang sebelumnya, ya, akan tetapi berbeda tema, ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah
peserta didik mampu memahami prinsip pemberian obat. Peserta didik mampu memahami rute pemberian obat, dan peserta didik mampu menghitung dosis obat. Kemudian, sebelum masuk ke pembelajaran nih, apakah kalian pernah merasa tidak enak badan? Pernah, ya. Apa yang kalian lakukan jika merasa tidak enak badan? Minum obat dan istirahat yang cukup. Ya, betul ya. Biasanya selalu minum obat dan istirahat yang cukup ya. Tapi sebelum minum obat, alangkah baiknya makan yang cukup dulu ya, yang cukup, yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna ya. Setelah makan yang cukup, kemudian minum obat sesuai aturannya ya, sesuai yang deritanya gitu ya, atau yang dialaminya gitu ya. Kemudian setelah minum obat baru istirahat yang cukup ya, terpenuhi semuanya, maka akan badan terasa fit lagi ya, atau terasa enak lagi, enteng lagi, segar lagi ya, gitu. Materi sebelumnya nih, Ibu waktu itu dan kalian membahas tentang apa? Definisi obat dan pergolongan obat. Ya, definisi obat dan penggolongan obat. Coba, ada yang masih ingat definisi obat itu apa? Saya. Sinta? Obat adalah zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunanya. Iya, betul. Tepuk tangan. Ya, betul ya. Kemudian penggolongan obat. Ada yang masih ingat? Ya, Neng? Penggolongan obat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada obat bebas, yang kedua ada obat bebas terbatas, yang ketiga ada obat keras, dan yang keempat ada obat narkotika. Oke, tepuk tangan. Cirinya obat keras. Siapa yang bisa? Aura? Ciri dari obat keras yaitu berwarna merah dengan garis tepi hitam dan ada huruf K di dalamnya. Obat ini dapat dibeli dengan resep dokter. Oke, obat ini dapat dibeli dengan resep dokter. Itu obat keras. Tepuk tangan. Kalau obat bebas terbatas, Susi? Cirinya logo berwarna biru dengan garis tepi hitam. Obat bisa dibeli secara bebas tanpa resep dokter, tetapi ada peringatan khusus saat menggunakannya. Iya, betul ya. Tepuk tangan. Untuk materi hari ini sama ya, masih tentang obat ya, akan tetapi berbeda. Sekarang materi yang akan disampaikan itu adalah tentang prinsip pemberian obat, kemudian rute pemberian obat, dan terakhir rumus pemberian obat. Pertama kita ke prinsip pemberian obat terlebih dahulu ya. Prinsip pemberian obat. Di sini ada berapa? 6. Coba baca satu persatu. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, benar dokumentasi. Ya, berarti ada 6 benar. Biasanya ini disebutnya 6 benar prinsip pemberian obat ya. Yang pertama, benar pasien. Ada yang tahu benar pasien? Neng? Jadinya apabila seorang perawat mau memberi obat ke Rahmalia, harus diberikan ke Rahmalia, jangan sampai diberikan ke Sinta. Iya, betul ya. Tepuk tangan. Jadi, jika obat yang akan diberikan kepada Rahmalia harus ke Rahmalia. Tidak boleh diberikan ke pasien Sinta. Ya, jadi harus benar pasien yang akan diberikan obat tersebut ya. Jika misalnya obat yang diberikan ke Rahmalia tapi justru diberikan ke Sinta, nah apa pengaruhnya? Bakalan fatal. Ya, bakal fatal ya. Contoh, Sinta itu
penyakitnya demam. Kalau Rahmalia yang dideritanya itu adalah sakit perut, ya, atau diare. Nah, obat diare diberikan ke Sinta. Betul, salah? Salah, ya. Berarti harus benar pasiennya, ya. Makanya harus teliti. Itu tentang benar pasien. Sekarang benar obat. Seperti apa benar obat? Cinta? Jadi benar obat itu adalah misal saya itu mengalami panas, maka saya akan meminum paracetamol, bukan meminum obat. Oh iya, betul. Tepuk tangan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah benar rute. Nah, coba sebutkan rute parenteral. Boleh, Tiara? Iya. Intrakutan, intravena, subkutan, dan intramuskular. Oke, tepuk tangan. Coba, kalau intravena berapa derajat? Kalau intravena 30 sampai 45 derajat. Intravena, coba diingat-ingat lagi. Intravena 30 25 derajat. Yang 30 derajat itu apa? Subkutan, betul. Tidak apa-apa. Tepuk tangan. Ini Tiara, terima kasih. Paham semua? Paham ya? Oke. Biar tidak terlihat ngantuk, kita relaksasi dulu ya. Kita ice breaking dulu, oke? Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kenapa tepuk fokus? Karena sekarang kalian harus fokus menerima materi selanjutnya, yaitu tentang rumus pemberian obat ya. Di sini ada rumus obat oral. Jadi yang di sini akan Ibu jelaskan itu adalah ada rumus obat oral, obat vial, dan juga obat ampul ya. Di sini obat oral, jumlah obat yang tersedia dibagi volume yang tersedia sama dengan jumlah obat yang diresepkan dibagi volume yang diresepkan. Contoh kasus ya. Di sini Nona Kisti usia 13 tahun mengeluh nyeri pada area ulu hati disertai dengan kembung. Ketika diperiksa oleh dokter, berikan sukralfat sirup sebanyak 250 mg dengan sediaan obat 500 mg per 5 mili. Hitunglah dosis yang harus diberikan. Di sini langsung jumlah obat yang tersedianya adalah 500. Ya, betul, 500 mg. Dibagi volume yang tersedianya berapa? 5 mili. Ya, betul, 5 mili. Sama dengan jumlah yang obat yang diresepkannya adalah 250 mg per volume yang diberikannya ada tidak? Tidak. Kita cari X ya. Sama dengan di sini kali silang ya. 500 kali X 500X. Sama dengan 5 kali 250 1250 ya. Sekarang karena kita mencari X, jadi X sama dengan 1250 dibagi 500 sama dengan 2,5. Nah, jadi yang harus diberikan kepada Nona Kisti itu adalah 2,5 mili. Oke, untuk materinya sudah selesai. Sekarang Ibu akan membagikan
kalian menjadi 3 kelompok. Ya, masing-masing kelompok dibagi menjadi 4 orang, ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan dimulai pembagian kelompoknya. Silahkan dimulai. Satu kelompoknya ada 4 orang. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Nah, di sini Ibu membagikan 3 kelompok ini untuk memecahkan masalah. Atas tugasnya di sini Ibu bagikan dulu lembar kerjanya. 1 kelompok, 1 lembar kerja. Nah, silakan berhadapan semuanya. Nah, coba dilihat. Nah, di sini masalah atau studi kasus. Yang pertama adalah untuk kelompok 1 ya. Ini yang nomor 1, anak Zia usia 10 tahun datang ke klinik dengan keluhan demam sejak pagi. Advis dokter berikan terapi paracetamol sirup 60 mg. Pada botol obat tertulis 120 mg per 5 mili ya. Berapa banyak yang harus diberikan kepada pasien tersebut? Nah, itu kalian diskusikan, silahkan analisis ya dengan kelompoknya. Ibu akan jelaskan dulu petunjuk kegiatannya. Yang pertama ada bekerja dalam kelompok kecil. Sudah ya? Masing-masing ada 4 orang ya anggotanya? Ya. Nah, kemudian telaah kasus yang telah diberikan kepada masing-masing kelompok. Setelah ditelaah, dibaca, kemudian diskusikan dan analisis ya bersama kelompokmu. Jadi dianalisis, diskusikan bagaimana nih caranya ya. Kemudian tuliskan hasil perhitungan dosis dan juga data-data pasien. Kemudian nama anggota jangan lupa dituliskan di lembar kerjanya yang sudah Ibu sediakan ya. Kemudian terakhir presentasikan hasil kelompok kalian. Paham? Bisa dimengerti tugasnya? Nah, kemudian di sini ada pertanyaan diskusi. Nah, ini pertanyaan yang harus kalian diskusikan. Yang pertama, tuliskan data pasien yang terdapat pada kasus tersebut. Ya, semua data pasien yang ada di dalam kasus tersebut kalian tuliskan. Ya. Kemudian yang kedua, hitunglah dosis sesuai kasus tersebut secara rinci beserta rumusnya. Paham? Paham. Oke. Paham? Paham. Paham ya. Baiklah, kalau sudah selesai, selanjutnya kita presentasikan hasil belajarnya ya, hasil kerja kelompoknya. Kita presentasikan ke depan per kelompok, masing-masing kelompok. Dari kelompok 1 presentasikan ke depan ya, mulai dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdiri untuk mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya berdiri sebagai moderator, Rizky berdiri sebagai notulen, Aura berdiri sebagai pembaca materi, Selvi berdiri sebagai notulen. Dari hasil diskusi kami mengenai kasus akan dibacakan oleh pembaca materi yaitu Aura. Silakan untuk Aura untuk membacakan materi. Ke klinik dengan keluhan demam sejak pagi. Advis dokter berikan terapi paracetamol sirup sebanyak 60 mg. Pada botol obat tertulis
120 mg per 5 mili. Berapa banyak yang harus diberikan kepada pasien tersebut? Dari hasil diskusi kami akan memeriksa data pasien terlebih dahulu. Persilakan untuk Silvi menuliskan data pasien. Di sini kami sudah menganalisis tentang data pasien, yaitu yang pertama ada nama pasien, yaitu anak Zia yang berusia 10 tahun dengan keluhan demam. Lalu terapinya adalah paracetamol sirup 60 mg. Oke. Lalu di sini pertanyaannya adalah berapa banyak yang harus diberikan pada pasien dosisnya. Untuk menghitung dosis, kami akan menulis rumus dan jawaban hasil diskusi kami. Silahkan untuk Ananda Rizky menuliskan rumus dan jawabannya. Sebelah sana, Ki. Nah, di sini, di jajaran sini. Nah. Nanti di sini untuk kelompok 2, di sini untuk kelompok 3 ya. Dipersingkat aja, Ki. Jumlah obat, kecilin maksud Ibu. Gak apa-apa tuh yang itu. Tulisannya yang kecil-kecil. Sebelah sana, Ki. Nah, di sini, di jajaran sini. Nah. Nanti di sini untuk kelompok 2, di sini untuk kelompok 3 ya. 120 sama dengan 2,5 mili. Di sini kenapa bisa ada 300? Karena 5 dikali 60 sama dengan 300. Maka jawabannya adalah 2,5 mili. Apakah bisa dipahami? Saya. Oke, tepuk tangan. Oke. Jadi seperti itu ya untuk pemecahan masalah kelompok 1 ya, tentang obat sirup ya. Yang harus diberikan itu adalah 2,5 mili. Oke, terima kasih kelompok 1. Silahkan duduk. Silahkan kembali ke tempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Neng? Hari ini kita belajar tentang prinsip pemberian obat. Prinsip pemberian obat dibagi menjadi 6. Yang pertama ada benar pasien, yang kedua benar obat, yang ketiga benar sakit, yang keempat benar rute, dan yang kelima benar waktu, yang keenam benar dokumentasi. Oke, tepuk tangan. Kemudian benar 5 benar ya, ini Neng. Kemudian apa nih keterkaitannya dengan kalian sebagai calon perawat? Cung, oke Sera. Untuk menunjang kegiatan prakerin yang akan dilakukan agar aman, nyaman, dan profesional. Oke, tepuk tangan. Ini untuk Sera. Nah, karena sudah beres ya, pelajaran kita hari ini sudah beres, Ibu adakan post test. Nah, post test yang Ibu adakan itu adalah di Google Form. Nah,
Ibu akan kirim link Google Form-nya ke grup ya, grup kelas. Coba dicek, kemudian dikerjakan selama kurang dari 5 menit ya. Kemudian ini pertemuan selanjutnya dengan Ibu ya, akan membahas tentang SOP pemberian obat ya. SOP pemberian obat atau standar operasional prosedur pemberian obat ya. Mau obat oral, obat vial, kemudian obat ampul atau berbagai macam rute yang tadi telah kita pelajari ya. Begitu. Karena sudah beres nih, sebaiknya kita refleksi dulu ya. Rilekskan dulu ya badan. Oke. Tahu yang gini, Marina menari di atas menara? Tahu. Oke, semuanya berdiri. Ya, berdiri. Siap? 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina lebih cepat. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari lebih cepat. Di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sekali lagi lebih cepat. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sekali lagi lebih cepat. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Oke, tepuk tangan. Ya, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Hari ini kekurangan Ibu, mohon maaf karena Ibu sedang agak nggak enak badan ya. Nah, tapi mudah-mudahan penyampaian materi dari Ibu bisa diterima oleh kalian dengan jelas tentunya ya. Gitu. Terima kasih untuk hari ini, sampai ketemu minggu depan dengan pembelajaran yang berbeda ya tentang SOP itu. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Amin. Amin. Kami sayang Ibu. Ibu juga sayang kalian. Nah, sekarang sebelum pulang, sebelum keluar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin lagi oleh KM. Siap. Selamat belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan semuanya dibereskan alat tulisnya. Oke, sudah. Jika sudah, silahkan keluar. Hati-hati di jalannya ya. Ya. Punya.
Kami ya.